Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1013. Itu hanya keluarga Zhu, perjalananku sendiri tidak ada gunanya. Tolong beritahu mereka berdua secepatnya, jangan buang waktu. Gudawi mendengus dingin, aku memasuki dunia luar yang penuh warna, aku sebenarnya lupa identitasku. Aku benar-benar perlu memberi mereka pelajaran saat aku kembali. Penatua Agung, sebenarnya saya sudah menghubunginya sejak lama, tetapi belum ada tanggapan. Kata Diaken dari rumah Tianwen. Saya sebenarnya tidak bisa menghubungi mereka. Wajah Gudawi sedikit berubah. Sebelum mengambil tindakan, dia sudah menyuruh mereka untuk tetap berhubungan setiap saat. Jika dia tidak bisa dihubungi sekarang, mungkinkah karena kecelakaan? Ayo pergi, waktu tidak menunggu siapapun, ayo pergi ke rumah Zhu untuk melihat. Ya, Tetua Agung. Su Chen tidak banyak tidur dan bangun pagi-pagi sekali. Keluarga Zhu tidak pernah pindah dari sini, dia tidak terlalu peduli. Besok malam adalah saat harta rahasia akan muncul. Dia harus memanfaatkan waktu dan bergegas ke Gunung Salju Naga Giok. Adapun apa yang akan terjadi pada keluarga Zhu, dia tidak punya kendali atas hal itu. Dia bisa menyelamatkan mereka sekali, tapi tidak 100 kali. Su Chen agak merasa tidak nyaman karena harta rahasia akan segera muncul dan tidak ada kabar dari Fan Dongyu. Kalau sampai besok malam belum ada kabar, kita hanya bisa ambil resiko. Adapun apakah Anda dapat mengambil harta rahasia itu tergantung pada kehendak Tuhan. Su Chen dan keluarga Zhu sarapan sederhana bersama. Tadi malam, dia menelepon Li Xiaodong dan memintanya mengatur beberapa orang untuk mengambil Li Bing kembali. Di dekat Gunung Salju Naga Giok, meskipun permukaannya tenang, diam-diam terdapat gelombang yang bergolak. Tidak cocok lagi bagi gadis biasa seperti Li Bing untuk tinggal di sini. Setelah menggigitnya, Su Chen melihat waktu. Orang-orang yang dikirim oleh Li Xiaodong hampir sampai. Setelah mengirim Li Bing pergi, dia berangkat ke Gunung Salju Naga Giok. Namun saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar pintu. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat selusin orang mendekati lobi dengan agresif. Menghadapi wajah-wajah asing ini, jantung keluarga Zhu berdetak kencang. Karena pakaian yang dikenakan orang-orang tersebut sangat mencerminkan jati dirinya. Kamu dari Tianwen Mansion. Zhu Qianren berkata dengan hati-hati. Sekarang kita tahu siapa kita, masalah ini akan lebih mudah ditangani. Gudawi mendengus dingin, dua murid dari rumah Tianwen kita datang ke keluarga Zhu kemarin, tapi sekarang mereka hilang. Saya pikir Anda harus memberi saya penjelasan. Otak Zhu Qianren berputar cepat. Di masa sulit ini, dia tidak ingin berhubungan dengan sekte di dunia seni bela diri kuno. Meskipun Su Chen kuat, sekte Gu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jika terjadi perkelahian, hasilnya akan sulit diketahui. Kamu dibunuh olehku. Jika kamu ingin menemukannya, kamu bisa pergi ke dunia bawah. Jika kamu tidak tahu bagaimana menuju ke sana, aku akan memberimu tumpangan. Kata-kata Su Chen hampir membuat Zhu Qianren ternganga. Ide awalnya adalah memikirkan alasan yang masuk akal untuk memuluskan masalah ini. Akan lebih baik bagi Su Chen untuk mengatakan yang sebenarnya, yang setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari sekte Gu. Jawaban seperti itu membuat semua orang di Tianwen Mansion tercengang untuk waktu yang lama. Tak seorang pun yang telah melakukan hal buruk akan mengakuinya dengan ketenangan pikiran. Kamu keluarga Zhu sangat berani. Bahkan jika kamu tidak menyerahkan harta rahasianya, kamu benar-benar membunuh murid-muridku di rumah Tianwen. Saya pikir kamu tidak tahu betapa kuatnya sekte seni bela diri kuno itu. Gudawi mendengus dingin, diakon berbaju merah, pergi dan bunuh anak laki-laki berkulit tipis ini, lalu bunuh anggota keluarga Zhu. Saya tahu, Tetua Agung. Dua diaken berbaju merah keluar dari kerumunan. Nak, lapor ke sektemu dan aku akan memberimu kematian yang layak. Sejak zaman dahulu, dalam pemahaman sekte Gu, dunia sekuler adalah tempat berkumpulnya sampah. Tetapi fakta bahwa dia mampu membunuh murid-murid istana Tianwen berarti dia berasal dari sekte lain di dunia seni bela diri kuno, tetapi dia belum yakin dengan identitasnya. Saya tidak memiliki sekte, dan saya bukan dari dunia seni bela diri kuno Anda. Jika Anda ingin mengambil tindakan, saya akan memberi Anda kesempatan. Tidak ada yang punya sekte. Mendengar ini, semua orang di Tianwen Mansion terkejut. Seorang kultivator di dunia sekuler sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan murid seni bela diri kuno. Lalu seberapa mengerikankah bakatnya? Apakah kamu tidak berani mengambil tindakan? Haha, jika kamu adalah murid sekte seni bela diri kuno lainnya, aku mungkin masih mewaspadaimu, tetapi kamu telah mengungkapkan identitasmu. Mulai saat ini, hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Ekspresi Su Chen tetap tidak berubah. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh dua diaken merah, dia tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Desir. Tanpa peringatan apapun, dua sumpit merah membelah udara dan menusuk kepala kedua diaken merah itu seperti pedang tajam. Setenang perawan, aktif seperti kelinci yang ditelanjangi. Tindakan Su Chen terlalu cepat dan dia tidak memberinya kesempatan. Tindakan seperti itu membuat Tianwen Fu lengah. Mereka tahu bahwa Su Chen akan mengambil tindakan, tetapi mereka tidak menyangka tindakan itu akan begitu bersih dan rapi, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Dan dia membunuh orang dengan tenang, seperti seorang tukang daging. Kedua pecundang ini sudah mati. Kalian bisa berkumpul lagi nanti. Ada yang harus kulakukan nanti, jadi aku sedang terburu-buru. Murid Tianwen Mansion merasakan kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya tanpa sadar mundur.
Mereka sudah merasakan kekuatan Su Chen, bahkan diakon merah pun mati di tangannya. Dengan skill kucing berkaki 3 miliknya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Ekspresi Gu Daoyi berubah, dia melepas jubah putihnya, matanya seperti serigala ganas, mengunci Su Chen dengan erat. Membunuh murid-murid Tianwen Mansion saya, dan sekarang memenggal 2 diaken saya, Anda harus membayar kejahatan serius seperti itu dengan nyawa Anda. Kamu bisa membunuhku jika kamu mau, lakukan saja. Menderita kematian. Gu Daoyi berteriak dengan marah, dan aura ganasnya mencapai puncaknya hanya dalam 1 detik. Niat membunuh terungkap, dan dia tidak siap memberi Su Chen kesempatan. Kekuatan Gu Daoyi telah mencapai tingkat erti mortal, dan kecepatannya juga mencengangkan orang lain. Dia berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat mencapai kondisi seperti itu setelah berlatih selama 100 tahun. Tuan Su, hati-hati, orang tua ini sangat sulit dihadapi. Dia hanya seekor semut, aku belum memasukkannya ke dalam hati. Kamu belum tua, tapi nada bicaramu tidak muda. Aku, Gu Daoyi, akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya mati hari ini. Patah. Ketika Gu Daoyi bergegas mendekat, Su Chen mengangkat tangannya, meraih lehernya, dan menekannya dengan kuat di atas meja. Kekuatanmu sangat kecil dan kamu masih ingin membentakku. Apakah menurutmu aku, Su Chen, mendapatkan namaku secara cuma-cuma? Bagaimana ini mungkin? Murid-murid istana Tianwen membelalakan mata mereka dan hampir menjatuhkan rahang mereka ke tanah. Penatua Agung bisa menjadi orang terkuat di sekte kecuali pemimpinnya. Tapi sekarang, dia ditundukkan olehnya. Apakah dia benar-benar seorang kultivator dari dunia sekuler? Ini sama sekali bukan sampah. Bab 1014. Saat ini, orang yang paling ketakutan adalah Gu Daoyi. Karena dia merasa terdesak di sini, bukan karena Su Chen, tapi karena momentum dahsyat yang menguasainya, membuatnya sulit untuk bangun. Kamu, siapa kamu? Tidak mungkin di dunia sekuler memiliki seseorang sekuat kamu. Di saat-saat terakhir hidupnya, Gu Daoyi merasa telah dirugikan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Su Chen berasal dari dunia sekuler. Keluarga Zhu pasti menemukan pembantu yang kuat untuk menghadapi mereka. Untuk semut sepertimu, kenapa aku harus berbaring di depanmu? Orang-orang di rumah Tianwen tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Su Chen bukannya tidak masuk akal. Dia memiliki kekuatan mutlak untuk membunuh semua orang ini, dan tidak ada alasan untuk membohongi dirinya sendiri. Tuan Su, orang-orang di rumah Tianwen telah melakukan banyak kejahatan. Mereka telah mengancam kami beberapa kali sebelumnya. Mohon minta Tuan Su untuk membantu keluarga Su kami berdiri. Su Chen mengangguk, dengan enggan, Julie dianggap temannya, jadi dia masih harus membantunya dengan bantuan ini. Tidak, jangan bunuh aku. Jika aku tidak akan membunuhmu, aku akan menyimpannya untuk tahun baru. Klik. Su Chen tidak membuang waktu, dan dengan santai mematahkan leher Gu Daoyi dan mengakhiri hidupnya. Kematian Gu Daoyi bagaikan sambaran petir bagi para murid istana Tianwen. Bahkan tetua sekte yang agung telah mati, dan kematiannya sendiri akan datang. Tuan Su, tolong selamatkan hidup Anda. Tuan Su, tolong selamatkan hidup Anda. Semua orang di istana Tianwen berlutut di tanah. Kami tahu bahwa dosa kami sangat keji, tetapi kami bersedia membalas budi Anda. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda ingin membalas budi saya. Su Chen berkata sambil tersenyum. Tuan Su, Anda sangat kuat. Anda pasti mempunyai sesuatu dalam pikiran Anda saat datang ke sini. Jika tidak ada yang lain, itu pasti karena harta rahasia di Gunung Salju Naga Giok. Tapi Anda lemah sendirian. Kami, rakyatnya, adalah bersedia menjadi bawahanku akan membantumu menemukan harta rahasia di Gunung Salju Naga Giok. Su Qianren tampak panik dan berkata, Tuan Su, saya sudah berurusan dengan orang-orang ini. Mereka semua adalah orang-orang pengkhianat. Jika Anda merekrut mereka sebagai bawahan Anda, mereka mungkin akan menikam Anda dari belakang di masa depan. Jika hal seperti itu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Su Qianren, apa yang kamu bicarakan? Kami dengan tulus tunduk kepada Tuan Su, jangan menjebak kami. Kalian dari Sekte Gu sangat ambisius. Bagaimana Tuan Su bisa mempercayaimu? Su Qianren menoleh untuk melihat Su Chen dan berkata dengan hormat. Tuan Su, saya tidak berhak mencampuri keputusan Anda, tetapi orang-orang ini memang tidak dapat dipercaya saat ini. Saya harap Tuan Su berpikir 2 kali sebelum bertindak. Pak Su, perkataan ayahku masuk akal. Orang seperti mereka tidak bisa dipertahankan. Julie juga menyarankan dengan ramah. Aku tahu itu. Su Chen berkata dengan tenang. Kekuatan spiritual yang kuat menyebar dan menyerang murid-murid istana Tianwen. Ubah semua orang itu menjadi bodoh. Oke, kalian urus semuanya di sini. Ada beberapa hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Karena dia masih harus pergi ke Gunung Salju Naga Giok, Su Chen harus pergi secepatnya. Ekspresi Su Qianren berubah, dan dia akhirnya berkata, Tuan Su, kami juga telah mendengar tentang harta rahasia di Gunung Salju. Jika Anda membutuhkannya, beritahu kami. Tidak perlu untuk saat ini. Saya masih bisa menangani hal-hal ini. Karena itu, Su Chen merapikan pakaiannya dan bersiap untuk keluar. Mengenai masalah Li Bing, orang-orang dari wilayah militer akan datang nanti, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada harta rahasia. Cincin cincin cincin. Sebelum Su Chen keluar dari rumah keluarga Zhu, ponsel di sakunya berdering. Saya pikir itu adalah panggilan Lin Ruohan, tetapi itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo, apakah Anda Jenderal Su? Gelar seperti itu membuat Su Chen segera menyimpulkan bahwa pihak lain adalah salah satu miliknya, jika tidak maka tidak mungkin memanggilnya seperti ini.
Siapa kamu? Tuan Su, saya Presiden Universitas Normal Nanyun, Yue Hongyu. Begitu pihak lain mengatakan ini, Su Chen langsung teringat siapa dia. Saya juga berurusan dengannya ketika saya membantu meminjam laboratorium. Kupikir mereka tidak akan pernah bertemu lagi setelah itu, tapi aku tidak menyangka dia masih bisa menghubungiku. Apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Su, ini tidak baik. Profesor Fan telah diracuni dan tidak sadarkan diri. Dokter telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Dia mungkin tidak dapat bertahan hidup malam ini. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mata Su Chen membelalak. Jelas sekali, ini adalah balas dendam, jika tidak, hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Oke, aku mengerti, kembalilah sekarang. Setelah menutup telepon, Su Chen menoleh ke arah Li Bing, saya akan kembali ke ibu kota provinsi sekarang, ikut saya. Oh, baiklah. Nyatanya, apa yang terjadi 2 hari terakhir ini membuatnya tak ingin tinggal di sini lagi. Tuan Su, apa yang terjadi? Jika Anda ingin kembali ke ibu kota provinsi, kami dapat mengirimkan mobil untuk mengantar Anda ke sana. Kata Zhu Qianren. Tidak perlu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Chen membawa Li Bing dan kembali ke Universitas Normal. Ketika Su Chen bergegas kembali, hari sudah sore. Karena Su Chen, Fan Dongyu dikirim ke rumah sakit umum daerah militer setempat. Ketika dia melihat Fan Dongyu, Su Chen menemukan bahwa dia telah memasang selang di sekujur tubuhnya dan pernapasannya sangat lemah. Seperti yang dikatakan dokter, dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup malam ini. Apa yang terjadi? Oke, bagaimana bisa seperti ini? Meskipun waktu kontaknya singkat, Su Chen memiliki kesan yang sangat baik terhadap Fan Dongyu. Dia juga patah hati saat hal seperti itu terjadi. Jenderal Su, sebenarnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Profesor Fan dan murid-muridnya sedang melakukan eksperimen akhir-akhir ini. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan pagi ini, jadi saya ingin pergi ke tempat Profesor Fan. Ini hebat. Segera setelah saya masuk, saya menemukan Profesor Fan terbaring di tanah, mulutnya berbusa, dan tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Karena Jenderal Su berasal dari militer, dan karena hubungan Anda dengan Profesor Fan, pertama-tama saya menelepon Rumah Sakit Umum Daerah Militer, lalu menelepon Anda untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Ekspresi Su Chen terdiam, seperti es yang tidak bisa dicairkan. Di mana murid Profesor Fan? Bagaimana kabarnya? Kondisi muridnya juga tidak terlalu baik. Kami sudah memberitahu orang tuanya dan sedang dalam perjalanan ke sini. Su Chen terdiam beberapa saat, bahwa aku melihat kondisinya dulu. Bagus. Awalnya Su Chen mengira siswi tersebut melakukan hal seperti itu dengan menjiplak hasil penelitiannya. Sekarang saya melihat bahwa saya terlalu sensitif. Meski situasinya lebih baik dari Fan Dongyu, nyawanya masih dalam bahaya. Setelah melihat siswi itu, Su Chen kembali ke bangsal Fan Dongyu dan berkata dengan wajah muram. Kalian semua, silakan keluar. Saya akan tinggal bersama Profesor Fan sebentar. Bab 1015. Setelah mengetahui bahwa Su Chen kembali, Li Shaodong bergegas ke sini secepat mungkin. Jenderal Su, bagaimana situasi Profesor Fan? Sangat buruk. Su Chen menjawab dengan 3 kata, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kirimkan beberapa orang untuk membantu menanganinya jika sesuatu yang buruk terjadi. Saya mengerti, Jenderal Su, kata Li Shaodong dengan serius. Setelah menjelaskan masalahnya, Su Chen hendak pergi. Ketika dia melewati bangsal siswi, tidak ada seorang pun di sana. Tadi malam, orang tua siswi tersebut datang dan mengatur agar dia dipindahkan ke rumah sakit lain, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yanjing Union Medical College untuk perawatan. Tapi Su Chen tidak keluar. Dia baru mengetahuinya ketika dia mendengar suara-suara di luar. Berbalik dan menatap Fan Dongyu, Su Chen merasa tidak nyaman. Profesor Fan bukan hanya teman lama saya, tetapi dia dan Yang Tianlin dari staf umum memiliki hubungan dekat. Mengenai apa yang harus dilakukan di masa depan, Anda harus mengetahuinya. Apakah Profesor Fan masih memiliki hubungan dengan pemimpin lama? Tentu saja, hanya saja dia tidak pernah mengatakannya, jadi kamu tidak tahu. Jangan khawatir, Jenderal Su. Kami akan melakukan yang terbaik terhadap Profesor Fan. Setelah menjelaskan semuanya, Su Chen hendak pergi. Tapi saat dia hendak pergi, dia melihat dokter yang merawat berlari mendekat. Jenderal Su, mohon tetap di sini. Ada apa? Kamu ada hubungannya denganku. Dokter yang merawat menyerahkan tas dokumen di tangannya kepada Su Chen. Tuan Su, Qiao Ting meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Dia bilang itu sangat penting bagi Anda. Su Chen mengangguk dan membuka tas dokumen. Di dalamnya ada setumpuk kertas. Meskipun Su Chen adalah orang awam, dia tahu bahwa itu adalah laporan eksperimen. Tapi mungkin karena keracunan Fan Dongyu, ekspresi Su Chen menjadi tidak menyenangkan. Sebaliknya, suasananya sangat damai. Hal-hal di atas adalah laporan dan data eksperimental. Tidak peduli betapa jeniusnya Su Chen, mustahil untuk memahami hal-hal ini. Tapi tidak masalah, karena sudah jelas koordinatnya di halaman terakhir. Su Chen ingat bahwa itu adalah Yuhuling dengan 3 tempat mencurigakan. Saya telah merencanakan untuk pergi sebelumnya, tetapi karena masalah yang melibatkan keluarga Liang dan keluarga Zhu, saya tertunda. Tentu saja, itulah maksudnya. Su Chen bergumam. Oke, saya akan mengurusnya dulu, dan saya serahkan pada Anda, Profesor Fan. Tidak masalah. Setelah itu, Su Chen pergi dari rumah sakit dan menuju ke Gunung Salju Naga Giok. Harta rahasia yang telah diam selama ribuan tahun akan muncul malam ini.
Drama besar para pahlawan yang bersaing memperebutkan tahta akan segera dimulai. Langit mulai gelap, dan ada kerumunan orang di bawah gunung salju naga giok, semuanya bergegas menuju gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan orang-orang ini semuanya berasal dari sekte di dunia seni bela diri kuno. Setelah lebih dari sebulan melakukan penyelidikan di tempat, orang-orang dari Sekte Guwu mengidentifikasi beberapa area yang mencurigakan dan memusatkan seluruh perhatian mereka ke sana. Adapun apakah Anda dapat menemukan harta rahasia legendaris, itu tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda sendiri. Pada saat ini, di kaki gunung, dua sosok berbaju hitam muncul secara sembunyi-sembunyi dan bergerak maju dengan hati-hati, mencoba menyatu dengan malam. Saat itu sudah larut malam, dan dua sosok berhenti di tempat yang tidak mencolok. Mereka mengamati sekeliling dengan cermat dan menghela napas lega ketika tidak ada yang memperhatikan mereka. Duduk di tempat mereka berada, keduanya melepas topi hitam mereka, memperlihatkan wajah asli mereka. Su Chen juga mengenal kedua orang ini, mereka adalah Zhu Qianren, kepala keluarga Zhu, dan paman keduanya, Zhu Jianye. Qianren, apakah kamu yakin kamu benar? Harta rahasia akan muncul di sini. Saya belum yakin, tapi lokasi ini memang sangat istimewa, jadi saya yakin informasi yang dia kirimkan kembali tidak salah. Zhu Qianren berkata dengan tegas. Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada Su Chen untuk ini. Jika bukan karena dia, kita tidak akan tahu bahwa harta rahasia akan muncul di sini. Zhu Jianye menghela nafas, merasa semua yang ada di depannya tidak nyata. Siapa bilang sebaliknya? Jika dia tidak melakukan begitu banyak hal, dengan kekuatan keluarga Zhu, tidak mungkin dia bisa mendapatkan harta rahasia itu. Tapi sekarang berbeda. Saat kita mendapatkan harta rahasia itu, kita bisa mendominasi dunia sekuler Tiongkok. Tapi aku masih sedikit khawatir. Zhu Jianye berkata dengan cemas, kekuatan dan keterampilan Su Chen terlalu kuat. Apakah kamu yakin bisa menipu dia? Tentu. Saya telah memasang jebakan ini begitu lama. Bahkan jika Su Chen tidak sengaja menerobos masuk, saya jamin tidak akan ada yang jatuh. Sekarang, dia telah tertipu ke dalam punggung Bukit Rubah Giok. Bahkan jika dia menemukan harta rahasia muncul di sini, dia tidak akan bisa terburu-buru tepat waktu. Oleh karena itu, harta rahasia hanya bisa menjadi milik keluarga Zhu kita, dan tidak ada yang bisa terlibat dengannya. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Zhu Jianye menatap bintang-bintang di langit dan bertanya, kapan fenomena langit akan dimulai? 5 menit lagi. Momen menarik akan datang. Zhu Jianye bersiap-siap. Dalam 5 menit, keluarga Zhu akan mendapatkan harta rahasia Gunung Salju. Mendominasi dunia sekuler, atau bahkan mendominasi dunia seni bela diri kuno, tidak akan menjadi masalah. Paman kedua, apakah kamu siap? Era milik keluarga Zhu kita akan segera datang. Sudah disiapkan. Tidak perlu persiapan. Nama keluarga Zhu Anda tidak akan tertinggal di buku sejarah. Kata-kata itu tiba-tiba terdengar, diiringi suara langkah kaki yang menginjak salju. Jantung Zhu Qianren berdebar kencang karena dia sudah tahu siapa pemilik suara itu. Su Chen, itu kamu. Kenapa, kamu terkejut melihatku di sini? Su Chen berkata sambil tersenyum. Tuan Su, kami tahu bahwa Anda sedang mencari harta karun rahasia di Gunung Salju. Kami menyelidikinya dan menemukan bahwa kemungkinan besar harta itu akan muncul di sini, jadi kami datang untuk menempati tempat agar Anda terhindar dari tatapan mata. Oleh orang lain, Zhu Qianren menemaninya sambil tersenyum. Kata, benar-benar. Ada senyuman aneh di wajah Su Chen, menurut apa yang kamu katakan, apakah aku masih harus berterima kasih? Itu tidak perlu. Tuan Su adalah penyelamat keluarga Su. Bantuan kecil ini tidak berarti apa-apa. Qianren benar. Karena Tuan Su ada di sini, kita berdua tidak perlu berada di sini, jadi kita pergi dulu. Baik Zhu Qianren maupun Zhu Jianye tahu tentang obsesi mereka terhadap harta rahasia. Su Chen ada di sini, keluarga Zhu tidak punya peluang. Su Chen mengangguk, dan mereka berdua merasa seperti diampuni, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, mereka mendengar suara samar. Angin dan salju di jalan Huangquan sangat kencang, jadi bungkuslah dengan rapat agar tidak masuk angin. Zhu Qianren dan Zhu Jianye sama-sama tetap di tempatnya dan tidak berani bergerak. Tuan Su, apa maksudmu? Su Chen berbalik dan memandang mereka berdua sambil tersenyum. Sekarang waktunya, jadi jangan main-main kata-kata di depanku. Jika aku, Su Chen, bahkan tidak memiliki IQ ini, aku pasti sudah lama mati di luar. Kamu terlalu muda untuk melakukan tipuan seperti itu di hadapanku. Bab 1016. Ekspresi Zhu Qianren berubah. Sebagai kepala keluarga Zhu, keberanian dan visinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Pada saat itu, kulit setiap orang telah rusak, dan tidak perlu menyembunyikannya. Tuan Su, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda memahami rencana saya. Ada terlalu banyak celah, tapi itu bukan salahmu. Jika itu orang lain, kamu pasti berhasil. Tapi sayangnya, kamu bertemu denganku, Su Chen. Tuan Su, tolong jelaskan bahwa saya benar-benar ingin tahu di mana saya, Zhu Qianren, tersesat. Meskipun saya memiliki beberapa tindakan pencegahan, saya tidak pernah mengambil hati. Namun, ketika saya melihat harta rahasia keluarga Zhu Anda, saya menghubungkan semua sebab dan akibat. Dan memecahkan masalahnya. Teka-teki yang Anda buat dengan cerdik. Baik Zhu Qianren maupun Zhu Jianye tidak berbicara, menunggu Su Chen melanjutkan. Di meja makan, harta rahasia yang kamu keluarkan memang merupakan barang bagus yang langka, tapi kamu mengabaikan satu hal. Batu kristal yang kamu keluarkan dapat dilihat di mana-mana di dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika orang-orang di Tianfu memilikinya.
Otaknya rusak, tidak mungkin untuk mengambil sumber daya budidaya yang dapat mereka peroleh dengan mudah. Zhu Qianren tampak terkejut, kamu sebenarnya tahu bahwa batu kristal di tangan kita berasal dari dunia seni bela diri kuno. Tentu saja, karena saya pernah ke sana, kata Su Chen sambil tersenyum. Tidak mungkin. Pintu masuk ke dunia seni bela diri kuno dikendalikan oleh Brigade Pengawal, organisasi terbesar di Tiongkok. Orang-orang dari dunia sekuler tidak diizinkan memasuki dunia seni bela diri kuno. Jadi, kalian keluarga Zhu terlalu bodoh. Apa maksudmu? Karena aku menghancurkan Brigade Pengawal beberapa waktu lalu. Brigade Pengawal yang baru ditugaskan juga berada di bawah komandoku. Apakah menurutmu ini akan membuatku sulit untuk bertahan hidup? Su Chen berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat jantung Zhu Qianren dan Zhu Jianye berdebar kencang. Kamu benar-benar memusnahkan Brigade Pengawal. Tentu saja, jangan terlalu kaget. Itu hanya hal kecil. Ekspresi Su Chen acuh tak acuh, ketika saya melihat harta rahasia keluarga Zhu Anda, saya menyimpulkan bahwa Anda berbohong. Hanya saja informasi ini saja tidak memungkinkan saya menebak banyak hal. Sampai Anda melompati tembok, untuk memastikan bahwa rencananya kedap udara, Anda meracuni Profesor Fan terlebih dahulu. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah langkah paling kritis dalam rencana Anda, tetapi dalam kasus saya, itu adalah kesalahan fatal. Tanda seru petik 2. Tidak mungkin. Racun yang kami berikan kepada Fan Dongyu lebih dari 20 jenis racun, tercampur menjadi satu. Dia pasti akan mati, kata Zhu Qianren dengan keras. Tentu saja Anda benar mengatakan itu, tetapi Anda telah mengabaikan bahwa saya, Su Chen, adalah seorang dokter. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat saya obati, dan tidak ada racun yang tidak dapat saya obati. Hanya saja metodemu gila dan aku butuh waktu untuk menyembuhkannya. Saat dia berbicara, Su Chen menghela nafas. Anda mungkin tidak tahu bahwa ketika saya pergi menemui Profesor Fan tadi malam, dia sudah koma. Bahkan setelah meminum obat penawar yang saya persiapkan dengan hati-hati, dia hanya terbangun di tengah malam. Titik petik 2. Tetapi karena racunnya belum sepenuhnya hilang, sarafnya lumpuh total. Tetapi untuk melaporkan informasi yang akurat kepada saya, Profesor Fan hampir menghabiskan seluruh tenaganya dan terus mengetuk telapak tangan saya karena dia tidak dapat berbicara. Jadi saya tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tetapi baru keesokan paginya siswinya, Qiao Ting, meninggalkan saya laporan percobaan, yang berisi hasil penelitian Profesor Fan. Meskipun saya tidak dapat memahami data di dalamnya, pada akhirnya, itu sangat mudah. Bai menunjukkan kemungkinan lokasi harta karun rahasia itu. Lalu kenapa kamu tidak pergi ke Yu Huling? Sebaliknya, kamu lari ke sini. Karena detail menentukan berhasil atau tidaknya, dan Anda telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam hal detail. Kelihatannya kedap air di permukaan, tapi nyatanya bocor. Su Chen mengangkat bahu, sebenarnya, sejak awal, saya curiga terhadap Qiao Ting. Saya tidak mempercayainya sebanyak saya mempercayai Profesor Fan. Ketika saya punya waktu luang, saya bertanya kepada Profesor Fan tentang situasinya. Profesor Fan memberitahu saya pada waktu itu bahwa situasi di keluarga Qiao Ting sangat buruk. Dia menerimanya sebagai mahasiswa pascasarjana karena dia merasa kasihan padanya, karena dialah satu-satunya yang tidak memotong subsidi mahasiswa pascasarjana dan membayarnya. 1.600 yuan tepat waktu setiap bulannya. Tapi tadi malam, keluarga Qiao Ting datang, menjemputnya, dan mengatakan dia akan dikirim ke rumah sakit Union Medical College di Yanjing untuk perawatan. Tidakkah menurutmu ini konyol? Berdasarkan situasi keuangan keluarganya, dia harus memiliki kekuatan finansial untuk dirawat di rumah sakit Union. Jika tebakanku benar, Qiao Ting pasti terkait erat denganmu. Untuk mengatur situasi keseluruhan ini, kamu mengirimnya ke Profesor Fan sebagai agen yang menyamar. Meskipun kamu memiliki kemampuan untuk berurusan dengan kepala sekolah dan memanggil kepala sekolah. Astronomi laboratorium universitas normal, tapi Anda terlalu berhati-hati. Agar tidak membuat ular waspada, Anda tidak memilih pendekatan radikal. Anda ingin Qiao Ting menyamar di samping Profesor Fan dapatkan lokasi pasti dari harta karun rahasia itu. Saya pikir jika bukan karena gangguan saya yang tiba-tiba, keluarga Zhu Anda akan mengambil tindakan drastis dalam waktu singkat dan meminta Profesor Fan untuk mengamati perubahan fenomena langit. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun dan di sana tidak ada cara untuk menundanya lebih lama lagi. Kamu bahkan menebak ini. Tuan Zhu menatap Su Chen dengan tatapan ngeri. Kebijaksanaan luar biasa dan hampir seperti iblis. Ekspresi Su Chen suram, justru karena itulah ketika saya meninggalkan rumah sakit di pagi hari, saya tiba-tiba menyadari mengapa Profesor Fan terus menepuk telapak tangan saya. Karena dia tidak dapat berbicara, dia ingin menggunakan metode ini. Metode memberitahuku bahwa tempat munculnya bintang-bintang langit bukanlah 3 tempat mencurigakan, tetapi pusat dari 3 tempat mencurigakan ini. Jika tebakanku benar, harta rahasia keluarga Zumu yang sebenarnya seharusnya adalah peta harta karun rahasia itu. Tapi seperti aku, kamu tidak yakin di mana harta rahasia itu akan muncul, jadi kamu menemukan metode ini. Mata Su Chen tertuju pada mereka berdua, apa yang saya katakan seharusnya benar. Zhu Qianren tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak lagi meminta maaf kepada Anda. Saat saya bertemu lawan seperti Anda, saya, Zhu Qianren, akan mengaku kalah. Jangan terlalu pesimis. Meski aku sudah melihat alur ceritanya, rencanamu memang bagus. Kamu, Zhu Qianren, juga dianggap berbakat. Demi menjaga rahasia di tanganmu, kamu rela menyerahkan milikmu hidupmu sendiri. Orang-orang sepertimu tinggal di tempat sederhana ini. Kasihan sekali kota Tianqi. Su Chen, berhentilah bersikap sok di sini. Mata Zhu Qianren menjadi dingin.
Aku mulai mempersiapkan ini lebih dari setengah tahun sebelumnya, tapi sekarang semuanya hancur di tanganmu, jadi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan harta rahasia itu dengan mudah. Karena itu, Zhu Qianren mengeluarkan suaranya dan sebelum Su Chen bisa bereaksi, dia melepaskannya ke udara. Bersambung.